Media poli ini jambu air kawan. Media tanam poli tampak keras seperti ini dan kita belum menyiram air. Media tanam tanah full. Kita lihat tekstur ranting-rantingnya, tetapi persiapan ke Sagdon 90 menuju 180 sudah kita mulai. Nah, seperti ini sudah bentukan menuju 180 derajat. Sudah usia 18 tahun kawan, kita lihat tekstur rantingnya ke bawah semua. Ini tentu membantu penyerapan, membantu pemerataan hara yang telah diferegmentasi dari daun disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini akan terasa ringan kalau menggunakan teknik Sagdon 90 menuju 180 derajat. Kita lihat kawan, nah ini pembuahannya. Tidak banyak kawan, tapi nanti ada fase-fase pembuahan menyusul yang kita harapkan. Kemudian dalam fase generatif fase menuju bakal bunga. Kemudian kita juga ada sistem sendiri, kita coba dengan lembab seperti ini, dan ini tidak terpengaruh sebab kita perbanyak kompos tumbuhan daun-daunan lunak, dan tidak takut kalau media tanam di pot ini menjadi padat. Pembungaannya bagus, bakal bunga. Yang sebelah ini 11 tahun kawan, juga sudah kita persiapkan 90 menuju 180 derajat. Juga teknik vegetative care. Di media pot atau di media poli seperti ini, bagaimana kita menyiapkan di saat sekitaran kita bulan-bulan kita itu dalam masa generatif, walaupun di pot atau di lahan tanah luas. Tentu kita melakukannya sedikit mengikut musim akan lebih mudah. Kita simak yuk unggahan video saya, Agus Suwito Channel, dan semangat untuk memiliki tanaman berakar tunggang jambu air di polipot, apalagi di lantai 1. Tentu sebagai penghobi yang menyenangkan kita lakukan terus-menerus hal ini. Semoga saling memberi manfaat kawan. Kita simak yuk, kita lakukan pruning dulu. Kemudian kita juga melakukan rawatan, barangkali bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Jadi kita punya benih tidak berasal dari benih cangkok yang kita tanam di pot atau di mana seakan-akan mudah berbuah. Tidak kawan, tidak seperti itu. Kita betul-betul dari stek yang dari bahan-bahan yang memang kecil-kecil. Terus kawan, kita konsisten dengan teknik Sagdon 90 menuju 180 derajat lah kita gunting. Seperti ini kita manfaatkan untuk stek juga bisa. Tetapi kadang-kadang kita terlalu banyak untuk menyimpan benih, kita jadikan kompos saja. Kira-kira ranting yang berdiri ke atas jelas sangat menyerap hara untuk tumbuhan ini. Oleh sebab itu, untuk membentuk agar menuju 180 derajat, otomatis tumbuhan itu untuk meratakan, untuk menyebarkan hara atau nutrisi yang telah diolah itu akan lebih ringan kalau memang tekstur rantingnya ke bawah, mengingat keterbatasan media tempat. Kira-kira yang menuju ke arah atas kita habisi saja.
sudah fase pembuahan, tentu segera sebentar lagi akan kita petik, tetapi teknik untuk merawat tetap kita lakukan. Kita kurangi. Kalau seperti ini akan bagus kita lakukan stek, jadi juga memicu mudahnya mencapai generatif kalau berbahan stek seperti ini. Dari benih indukan yang sudah sering berbuah, sudah tua. Kita sisihkan ini. Kita perhatikan sama-sama kawan, kita telah melakukan yaitu pengeringan dulu ini media tanam tanah, betul-betul media tanam tanah, berasal dari stek. Biasanya ini juga berbahan indukan yang dulunya itu pernah berbuah. Berhubung medianya seperti ini, boleh kita pindahkan untuk memicu segala-galanya, vegetatif yang bagus maupun menuju generatif. Tetapi kita coba belum melakukan itu dulu, langsung kita membentuk teknik rawatan vegetatif dengan media di bagian akar, langsung juga bisa kawan. Tetapi kita akan memberikan teknik lain, bahwa ini adalah larutan air bersama garam dapur. Garam dapur ini jangan kita gunakan langsung kita letakkan kalau memang untuk memicu agar tanaman ini terhambat perakarannya, jadi tidak selalu berkembang dalam fase vegetatif, pembuatan, pembesaran akar, batang, daun. Kita hambat dengan larutan garam. Nah ini silahkan sahabat semuanya buktikan. Kalau terlalu banyak mungkin 3 hari kita siram dengan garam dapur seperti ini. Kalau perakaran terhambat, itu akan memicu tanaman menuju perakaran generatif. Sekali lagi saya sendiri sebagai pengunggah video untuk tanaman di pot, di lahan sempit, di polybag, saya memberi istilah ada perakaran masa generatif juga masa vegetatif. Berhubung pertumbuhan subur ini tidak ada tanda-tanda daun menguning dan lain-lain, itu saya katakan ini sebagai standar perakaran yang masih vegetatif. Kita coba seperti ini, larutan garam dapur, agar menuju ke perakaran generatif. Di perkembangan perakaran vegetatif akan terhambat kawan. Dengan garam dapur, masalah ukuran bisa 1 sendok makan 1 liter ini, botol 900 ml, bisa lebih, tetapi hati-hati menggunakannya. Kalau langsung kita taruh, lebih baik dengan air seperti ini. Coba 3 hari 3 kali berturut, kemudian hentikan selama 2 minggu atau 3 minggu. Kalau ada perubahan warna daun menguning, tentu itu perkembangan yang positif bahwa tanaman ini perakarannya telah berubah dan menuju fase generatif. Kita coba, kadang-kadang teknik ini juga kita sesuaikan kondisi pada tanaman di mana teknik itu tepat atau tidak. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar kawan. Kalau memang ada kurang lebihnya juga saya selaku pengunggah video menyadari ada hal-hal yang tidak saya ketahui, di mana situasi dan kondisi di daerah sahabatku berbeda-beda. Kita juga yang lainnya, kita siram. Nampak keras sekali media tanamnya tanah kawan. Kita juga coba siram dengan air garam. Hati-hati menggunakannya kawan, jangan sampai nanti
membuat tanaman ini fatal kebanyakan garam. Hendaknya kita larutkan dengan air. Siapa tahu dengan musim generatif fase jambu air baik di lahan tanah luas atau pot seperti ini bisa membantu percepatan menuju akar generatif. Kalau akar generatif tidak berkembang secara vegetatifnya, tentu akan ada tanda-tanda bahwa tanaman ini berhasil untuk dalam fase menuju fase bakal mengeluarkan bakal bunga. Baiklah sahabatku, akan saya sambung berapa lama saya di media sosial di YouTube ini. Banyak pihak saya ucapkan terima kasih membantu mensupport saya sehingga sampai saat ini saya bisa bertahan. Alhamdulillah kawan. Juga rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau untuk sahabat semuanya pada kepercayaannya masing-masing. Juga kita bergaul semua dengan multikultural di sini. Jadi untuk di dunia media sini, YouTube ini memang saya belum apa-apa, tetapi banyak pertanyaan. Jadi untuk dunia YouTube seperti ini kawan, kita itu kalau sudah dalam melewati misalnya tahap pencapaian jam tayang, tahap pencapaian subscribe, itu kemudian ada setelah nyampe kita juga disodorkan permohonan monetising. Kemudian permohonan monetising kalau diterima, kemudian kita pengiriman data-data dari identifikasi card. Kemudian ada akun-akun rekening-rekening bank, juga informasi-informasi pajak. Kemudian ada verifikasi data, verifikasi channel, kemudian juga ada pendataan ulang. Tentu kita itu harus sabar untuk melakukannya. Kemungkinan ada beberapa channel-channel sehingga terbuang karena klaim-klaim hak cipta. Itu semuanya memang membuat kita itu harus sabar, harus terus untuk berkreatif lewat media ini. Juga kalau sudah sampai 1K kemudian 2K sendiri, itu ada tahapan-tahapan yang diberikan oleh pihak perusahaan Google. Jadi tidak mungkin tahapan itu seperti kita 1K 2K dengan 3K atau 4K harus kita fasilitasi yang sama. Tidak, ada super chat, ada super tank, ada pengembangan bisnis. Jadi produk-produk kita itu kalau memang kita sudah partner, sudah ada nomor PIN, sudah ada informasi pajak sebagainya, kita itu bisa mengikut sertakan produk-produk kita di dalam iklan-iklan, di mana kita juga berkreatif untuk mengembangkan usaha bisnis, juga menambah penghasilan. Dari itulah sahabatku, Bang Gus selaku panggilan saya, juga Agus Wito Channel, selalu berpesan kita sabar untuk melakukannya. Kita harus melewati tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi jangan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita komitmen, kita konsisten apa yang kita upload, apa yang kita geluti. Jadi jangan meloncat sana sini, boleh sebagai hiburan selingan. Jadi memberikan manfaat dengan sharing-sharing atau pendapat-pendapat, penemuan-penemuan yang sekiranya bermanfaat dan baik-baik saja. Jadi nanti ada tahapan-tahapan di mana kita mengembangkan bisnis kita, mengembangkan ide kreatif kita, semua difasilitasi, tapi ada tahapan. Sekali lagi ada proses permohonan monetising sampai saat ini. Saya berterima kasih pada sahabatku semua yang telah menonton, juga mensupport saya. Tanpa kalian semua sahabatku semuanya, apalah artinya seorang Bang Gus. Bang Gus berulang-ulang akan selalu memberikan ide kreatif terus-menerus. Kira-kira kalau sampai batas kapan Bang Gus sendiri juga tidak tahu. Bahkan di dalaman,
bahkan dalam akun-akun sendiri itu juga kita bisa menyertakan bisnis kita, pengembangan ide kreatif dan lain-lain yang mendatangkan penghasilan. Sahabatku semuanya, lakukan kreatif bersama media kita sama-sama. Media Google kita sama-sama, kita bisa menambah penghasilan dari sini. Jangan khawatir sahabatku, selalu semangat. Demikianlah sharing saya, semoga memberi manfaat. Sampai saat ini Bangkus masih eksis di media YouTube seperti ini, dan banyak manfaatnya yang telah saya terima. Terima kasih sahabatku, tanpa kalian apalah artinya seorang Bangkus. Semoga bermanfaat.